Hari ini Minggu 28 Juli 2024, saya Haji Marjali BE, Sarjana Hukum, konten kreator channel ini juga sebagai wakil ketua alumni ATP. Saya sengaja mengikuti kreasi merupakan kegiatan Jemaah Surau Sumpur Pasagadang Kota Padang. Untuk ini mari kita ikuti wawancara dengan Bapak Insinyur Samsun Alam. Kalau saya biasa memanggil beliau Uncu. Kalau masyarakat Surau Kumpu biasa memanggil beliau Babe. Uncu ini dia alumni ATP, masuk kelompok Pemina, dan beliau memanggil saya ketua karena saya ketua PWRI Kecamatan Pengatan dengan peminanya Camat Perang Selatan, dan saya juga pengurus PWRI Kota Padang dengan peminanya yaitu Bapak Wali Kota Padang. Baiklah, kita mulai saja wawancara ini. Jangan lupa subscribe dan like ya. Jangan lupa subscribe dan like ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa muncul ide rekreasi di Uncu untuk mengajak jemaah Surau Sumpu seperti kita lakukan sekarang ini? Waalaikumsalam Pak Ketua. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah bahwa sekarang sudah banyak itu dari jemaah Surau Sumpu ini yang ikut untuk jalan-jalan atau rekreasi jemaah. Itu yang pertama. Alasannya untuk memberi hubungan horizontal kepada jemaah, karena hubungan vertikalnya itu dia sudah biasa melakukan sholat jemaah, zikir, baca Quran dan lain-lain. Dan itu merupakan ibadah, yaitu hubungan vertikal antara jemaah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita menginginkan adanya sekarang hubungan horizontalnya, yaitu silaturahmi antar jemaah, dan ini dilaksanakan dimulai dengan adanya pergi jalan-jalan gitu, semacam rekreasi. Jadi apabila ada hubungan antara vertikal dan hubungan horizontal terhadap alam sekitarnya, mudah-mudahan jemaah kita ini akan bisa dengan sabar dan nyaman menghadapi kehidupan ini. Yang kedua, saya sebagai alumni ATP merupakan kesempatan bagi saya untuk melakukan pengabdian masyarakat, yang mana dalam trilogi perguruan tinggi itu ada salah satunya pengabdian masyarakat. Jadi alhamdulillah saya bersyukur sekali dapat berkiprah di tengah masyarakat yang mulai di jemaah Surau Sumpu ini. Apa saran Uncu untuk alumni ATP? Jadi sebagai intelektual tua yang lama dari alumni ATP, jadi kami mengharapkan hendaknya ada semacam terobosan baru atau pencetusan ide yang dimulai oleh alumni kita ini. Bisa juga dia merupakan sebagai motivator itu untuk melaksanakan seperti adanya pustaka masjid dengan membukakan toko-toko Minang yang berhasil dalam pengembangan agama dulunya dan sekarang. Kemudian dalam kepustakaan tersebut bisa misalnya mengungkapkan toko-toko Minang yang berhasil di luar negeri. Ini yang diharapkan. Di pihak lain, hendaknya kita alumni ini sebagai motivator dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat, terutama dari jemaah yang ada di lingkungan tempat tinggal kita selaku alumni ini. Demikian, Pak. Oke lah Uncu, kita kembali ke rekreasi agar bisa kami contoh di praktek di lingkungan tempat tinggal kami. Sumber dananya dari mana Uncu? Iya betul Pak. Ini sumber dananya dari patungan gitu, dari jemaah Ya. dan kemudian dibantu oleh salah seorang dari alumni ATP untuk mensubsidinya. Oke. Apa yang mendasari Uncu mencetuskan ide
rekreasi untuk jemaah surau sumpu ini. Kenapa tidak dilakukan di masjid yang lebih banyak jemaahnya? Oh ya, saya ini sangat mencintai Surau Sumpu ini. Karena saya ini tinggal Pak di belakang Surau Sumpu ini. Dan tiap hari saya mendengarkan wirid, apa ini langsung diikuti atau mungkin juga melalui pengeras suara atau mic gitu. Jadi hal ini membentuk karakter saya. Jadi karena itu saya merasa bersyukur dengan adanya Surau Sumpu ini. Makanya segala suatu idenya saya berusaha untuk meningkatkan gitu silaturahmi saya dengan Surau Sumpu ini. Coba Uncu jelas situasi sekitar kita berdiri ini. Ini Pak, ini kan rumah orang tua saya ini. Jadi waktu ini saya tinggal di sini dari nenek saya udah hampir 200 tahun Pak, sampai sekarang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ini walaupun berasal dari pesisir selatan, yaitu nenek saya namanya Upi Si Guntur gitu. Jadi dasarnya dari Si Guntur pesisir selatan. Tetapi saya sangat mencintai Surau Sumpu ini gitu. Karena dia sudah membentuk karakter saya sampai sekarang. Kemudian yang jalan kereta api ini Pak, yang arah ke utara itu menuju ke Sumpu Singkarak gitu. Kemudian yang arah ke selatan ini dia menuju ke stasiun Pulau Air. Jadi kelihatannya pedagang dari Sumpu ini, Sumpu Singkarak ini, dia menggunakan alat transportasi kereta api gitu untuk berdagang ke Padang ke stasiun Pulau Air. Sementara itu jalan belakang Pasar Ilir ini tempat surau dagang juga dulunya itu Surau Kumango. Surau Kumango. Ya, Surau Kumango. Dan sedangkan di sana Pak itu jalan belakang Pasar Budi yang mengarah ke Ranah Binuang, yaitu tempat syuting Siti Nurbaya yang terkenal dengan Datuk Maringgihnya gitu. Sementara yang Surau Sumpu ini Pak, seperti kalau kita tengok dari sini seperti kapal Pak. Ya, jadi Ya, seperti kapal Nabi Nuh ya. Ya, seperti kapal Nabi Nuh. Mudah-mudahan surau ini bisa menyelamatkan jemaahnya, umatnya dalam menghadapi musibah seperti Nabi Nuh menyelamatkan umatnya dari musibah banjir. Demikian Pak. Dan seterusnya Surau Sumpu inilah yang membuat saya ini betul-betul mencintainya, gitu Pak. Pasar Gadang ini dulu merupakan pasar pusat dulunya ya Uncu. Betul Pak. Ya, jadi Surau Sumpu ini kalau di zaman Belanda itu merupakan lahan yang strategis gitu, berarti tempatnya yang strategis gitu, dengan lahan yang cukup luas gitu. Jadi luas tanah dia 400 meter di zaman Belanda. Itu yang luas musala ini cuma 100 meter lah lebih kurang. Jadi berarti 75% 300 meter itu lahan terbuka Pak. Sehingga ini bisa dimanfaatkan bagi pedagang-pedagang yang ada di Pasar Gadang ini. Pasar Gadang ini kan juga pusat dari perdagangan, dulunya pusat pasar gitu, makanya namanya Pasar Gadang. Itu pasar yang besar gitu. Sehingga orang ini pekarangan dari musala ini bisa dimanfaatkan untuk lahan parkir. Kalau dulu mungkin barangkali untuk lahan parkir bendi, pedati atau gerobak kayu gitu. Jadi bisa juga lahan ini mungkin saja dipergunakan dulunya oleh untuk latihan silat itu. Sebab di zaman dulu kan orang kalau merantau itu harus bisa bela diri gitu. Oke Uncu, kita sudah berada sebentar lagi menuju stasiun Pulau Aya.
Jadi ini salah satu termasuk cagar budaya nih nak. Memang kalau inilah cita-cita kita kan. Jadi kalau Pasar Gadang ini kan merupakan komplek bangunan tua. Ya. Jadi saya pernah mengikuti urung rembuk dulu dengan mahasiswa kerjasama mahasiswa Bung Hatta. Kebetulan saya juga alumni Bung Hatta dengan ITB gitu. Ya. Untuk mengadakan penetapan dari Pasar Gadang ini sebagai bangunan tua. Jadi itu sebabnya di Pasar Gadang ini banyak toko-toko kalau dulunya arsitektur Belanda gitu. Jadi arsitektur kolonial. Nah ini jadi banyak merupakan bangunan tropis gitu. Baik, nah, sementara yang Surau Sumpu ini yang dinding luar ini Pak, ini dulu pagar gitu. Jadi udah dikembangkan. Sekarang bangunannya udah full, nggak ada lagi lahan terbukanya. Sehingga untuk parkir kita di pinggir jalan ini. Kemudian memang Surau Sumpu ini merupakan daerah yang strategis Pak. Ini kita lihat kalau dulu kan tidak ada pagar untuk jalan kereta api ini Pak. Jadi Surau Sumpu ini menghadap ke barat gitu. Jadi artinya dia menghadap ke pusat pasar gitu. Di sana ada mungkin sebentar lagi bisa kita lihat Pak, ada lapau bule gitu. Ya. Nah, jadi lapau bule tersebut itu mungkin zaman Belanda dipakai sebagai posko satpam pasar lah gitu. Satpam pasar ya untuk jaga keamanan ya. Kita lihat. Jadi dia menghadap ke sana. Ya. Jadi pas nih strategis sekali ini. Kalau di Padang sekarang mungkin seperti Masjid Muhammadiyah gitu yang ada di tengah pasar lah gitu. Nah, itu sama fungsinya dengan itu. Jadi itu yang lapau bule ya Pak. Yang di sebelah sana. Nah, itu. Sekarang dekat itu yang dekat kantor lurah itu. Oh iya iya, Nah, lapau itu bulat ya, yang lapau bule. bule. Ya. Nah, Itu yang apanya. Sedangkan bangunan asli waktu zaman Belanda ini Pak, yang apa ya, toko ini. iya iya. Bangunan tropis yang sebelah ke ujung sana Pak, bukan Iya. yang dekat sini. Yang Yang ujung. yang apa itu? Yang dekat lampu itu yang sana. Jadi itulah sisanya dulu rame nih. Banyak bangunan tua sini, tapi sekarang kena gempa 2009. Jadi banyak bangunan yang udah ambruk gitu. Tapi anehnya alhamdulillah Surau Sumpu ini bertahan kan. Iya. Dia walaupun ini tingkatnya dia ini pagar nih yang di luar ini ditambah ke atas. Dia alhamdulillah bertahan. Mungkin juga pengaruh dari di atas kan lantai atasnya lantai papan gitu. Ya. Nah, itu apanya. Nah ada rencana dari orang Pasar Gadang ini untuk mendaftarkan Surau Sumpu ini ke cagar budaya. Ini perlu Ini dipikirkan nih. Nah, karena menurut sejarahnya kan menurut ceritanya Khatib Sleman belajar mengaji dan belajar silat di Surau Sumpu. Ini perlu dibudayakan atau cagar budayakan. betul sekali Pak. Jadi memang kalau menurut penelitian dari Universitas Stekom Malang gitu, Khatib Sleman ini wafat dia kan di umur 46 tahun gitu. 23 tahun dia berada di Pasar Gadang ini. Ya. Orang tua dari Khatib Sleman ini itu saudagar Sumpu yang mapan gitu. Ya. Jadi mungkin dia waktu berada di Pasar Gadang ini orang tua Khatib Sleman ini berhubung dengan warga dia, dengan saudagar lain gitu. Maka didirikanlah Surau Sumpu ini oleh orang Sumpu tersebut. Terus yang Khatib Sleman ini dia karena 23 tahun dia berada di Pasar Gadang ini, tentu tidak mungkin dia akan pergi sholat dan mengaji ke tempat yang lain. Sementara surau orang kampung dia ada Surau Sumpu ada di sini. Di sinilah meyakinkan kami gitu
kemungkinan sekali gitu yang Khatib Sleman ini belajar mengaji, belajar silat gitu di Surau Sumpu ini. Tapi sayang itu kita sedang mencari bukti-bukti lain untuk menyatakan bahwa Surau Sumpu ini termasuk bangunan yang bersifat historis gitu, nilai sejarah yang tinggi gitu. Kemudian sebagai tambahan Pak, di Surau Sumpu ini pernah juga ada perguruan sekolah agama lah gitu, namanya Sumatera Tawalib. Ya. Ya, kebetulan yang ketua yayasan dari Pondok Pesantren Tawalib itu dia mengisi wirid di sini. Dia lah yang menceritakan bahwa di sinilah Sumatera Tawalib itu ada yang dengan tokohnya Angku Amin. Gitu. Angku Amin ya. Ya. Jadi istilahnya Pondok Pesantren Tawalib yang ada di Cibadai di Yampang itu, ini cikal bakalnya dari Sumatera Tawalib yang ada di Surau Sumpu. Oke, Cu. Kita mau dekat ke stasiun Pulau Aya. Inilah untuk part pertama. Kata penutup, jemaah Surau Sumpu jalan-jalan diingatkan jangan lupa subscribe dan like, dan ingat juga ada part 2 jemaah Surau Sumpu jalan-jalan. Mudah-mudahan dengan adanya jalan-jalan Surau Sumpu ini membuka cakrawala berpikir para masyarakat, dan mudah-mudahan Surau Sumpu ini makin maju, makin terkenal, dan mudah-mudahan menjadi cagar budaya hendaknya. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.